Jadi saya mau ke Pak Arief dulu, Pak Arief. Food estate ini disebut oleh Jokowi dalam pidato kenegaraannya kemarin ya, karena merupakan program strategis nasional 2020-2021. Di tahap awal ada 30.000 hektar yang dipersiapkan, area yang akan digarap. Nah, langkah-langkah strategis apa yang sudah dipersiapkan untuk bisa memenuhi target tersebut? Yang pertama, food estate ataupun lumbung pangan ini seperti yang dipidatokan itu diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan nasional kita, sehingga kemudian ke depan secara pangan kita bisa lebih mandiri. Itu yang pertama, tidak tergantung lagi terhadap impor. Jadi yang dikembangkan bukan hanya produksi pangan utama seperti padi ataupun beras, tetapi juga alternatif pangan yang lain, sampai kemudian nanti pengembangan industri tepungnya. Dalam hal ini salah satunya yang akan dikembangkan juga adalah yang berbasis pangan umbi-umbian. Begitu, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang diperkuat itu adalah petani dan nelayannya. Maka kemudian dalam konteks pengembangan lumbung pangan ini juga ada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ya, maupun nelayan, yang ditargetkan juga di dalam rancangan undang-undang APBN untuk peningkatan nilai tukar petani ataupun nilai tukar nelayan gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya ada sinergi ya antara pengembangan produksi, pengurangan impor dengan kesejahteraan kesejahteraan petani. Nah, yang terakhir soal wilayah ataupun tempat di mana itu dilakukan, tadi yang seperti disebutkan di Kalimantan ataupun di Sumatera. Dan itu tentu dilakukan dengan hati-hati, dengan melibatkan juga petani, ya. Itu yang paling utama, arahan dari Bapak Presiden, petani sejahtera, produktivitas tinggi. Tetapi dari sisi lain juga aspek sustainability dari lingkungan itu harus tetap dijaga dan dipertahankan. Jadi sustainable agriculture yang dikembangkan dalam konteks ini. Saya rasa itu. Ya, Pak Kudori, sebagai ahli di bidang pertanian, Anda melihat langkah-langkah strategis apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah, tadi disebutkan soal pertanian dan petani, agar para petani maupun pertanian kita ini tidak terpinggirkan dengan adanya program ini? Ya, sebetulnya memang ada keharusan dari kita untuk memperbesar dan meningkatkan produksi pangan. Nah, tinggal langkahnya seperti apa. Kalau merujuk dari pengalaman kita sejak tahun 1970-an ya, catatan keberhasilan itu relatif kecil. Gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman itu, saya kira pemerintah harus hati-hati betul dengan skema yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah. Apalagi kalau bagian dari lahan itu memanfaatkan bekas pengembangan lahan gambut juta hektar ya. Karena berbeda dengan lahan-lahan di Jawa misalnya ya, lahan gambut apapun itu ya, tingkat kesuburannya sangat-sangat rendah. Jadi pasti butuh teknologi, butuh biaya, butuh inovasi yang sangat berbeda. Mungkin saja kita bisa mengembangkan di sana, tapi yang harus dicatat betul adalah kira-kira tingkat produktivitasnya seperti apa, tingkat keekonomiannya seperti apa. Kalau banyak perkiraan dari sekian ahli itu, kalau produksi kita hanya 1-2 ton per hektar, itu nggak kebayang gitu. Jadi biayanya pasti akan sangat-sangat besar. Terus secara ekonomi juga kemungkinan nggak visible, Mbak. Gitu. Jadi
catatannya saya kira memang pemerintah satu harus hati-hati. Nah, kedua dalam soal ini kira-kira skema yang dikembangkan posisi petani itu di mana gitu ya. Sekian tahun pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah sejak ratusan tahun yang lalu, kalau merujuk zaman penjajahan juga begitu ya. Pengembangan semacam ini itu selalu bertumpu pada korporasi, pada perusahaan besar. Food estate sebetulnya kalau merujuk kepada definisinya itu juga bertumbuh kepada korporasi besar. Nah, dalam skema ini, dalam food estate yang dikembangkan ini, posisi petani kira-kira di mana? Apakah Itu yang harus petani diperhatikan. akan diberikan lahan tertentu gitu ya, seperti janji Pak Jokowi di periode pertama yang lalu bahwa beliau akan melakukan reforma agraria terhadap 9 juta hektar lahan misalnya gitu yang akan dibagikan kepada petani atau seperti apa gitu ya. Pak Kudori, dari sisi anggarannya pemerintah menyiapkan 104,2 triliun untuk ketahanan pangan ini. Anda melihat ini angka yang cukup memadaikah untuk bisa memperkokoh ketahanan pangan kita? Ya besar Mbak, itu besar ya. Kalau saya baca-baca dari termasuk penjelasan dari Wamenhan ya Pak Wamenhan khusus untuk ini aja yang masuk program strategis nasional itu kira-kira 67 sampai 68 triliun. Jadi sangat-sangat besar. Nah, karena ini masuk proyek strategis nasional, sepertinya memang pemerintah lebih hati-hati ya, Jadi masuk tahun 2020 sampai 2024. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi. Jadi jangan sampai ini karena diburu-buru gitu ya. Satu seperti kali disampaikan oleh Pak Jokowi untuk menjawab tantangan krisis pangan gitu, sehingga proyeknya diburu-buru dan tidak sesuai dengan awal. Karena kalau tujuannya untuk menjawab krisis pangan yang sudah di depan mata, katakanlah gitu, ini sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Proyek ini pasti butuh pengembangan yang lama, gitu ya. Dan kalau basisnya sawah, Mbak, pengalaman yang sudah untuk membangun ekosistem sawah yang stabil itu butuh waktu yang lumayan, paling tidak 3-4 tahun gitu ya, itu baru terbentuk ekosistem sawah yang stabil. Nah, anggaran yang sebesar tadi saya kira memang barangkali memang sudah dihitung dengan sedemikian rupa, termasuk memperhitungkan bahwa ini akan selesai tahun gitu. Pak Kudori, sebelum saya tanya kepada Pak Wahyu dari Walhi, saya mau tanya pendapat Anda. Lebih banyak mana Anda lihat dari program ini, keuntungan yang bisa didapatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan kita atau kerugian akibat kerusakan lingkungan yang juga bisa berdampak terhadap kerugian bagi para petani? Pak Kudori? Ya, tergantung skemanya seperti tadi ya, sampai hari ini terus terang saya belum melihat skema keterlibatan petani seperti apa, gitu ya. Jadi apakah petani akan diberikan lahan, gitu ya? Terus itu menjadi bagian dari saham dia, gitu ya, yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari proyek ini, atau seperti apa, gitu ya? Ini yang sampai sekarang belum jelas dan penjelasan pemerintah seperti yang disampaikan Mas Arief tadi juga masih belum memperjelas posisi ini gitu ya, termasuk lokasi-lokasi di satu sisi ya ada menteri yang menjelaskan ini tidak memakai bekas lahan pembangunan lahan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar, tapi di sisi yang lain ada yang pakai gitu sebagian gitu. Jadi memang sejak awal sampai hari ini sebetulnya skema ini seperti apa masih belum begitu jelas ya buat saya ya. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, sedari awal Walhi menyampaikan narasi penolakan terhadap food estate ini. Walhi sebenarnya melihatnya seharusnya apa langkah yang diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan atau mengokohkan pertahanan pangan kita tanpa merusak lingkungan? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami berharap bahwa argumentasi yang kami sampaikan di awal soal penolakan kami itu salah, tapi ternyata dari hari ke hari makin membuktikan. Nah, dalam konteks lingkungan misalnya, baik prosedural ataupun material, lahan gambut itu punya PR. Baik terlebih kita mau membuat sawah dalam skala luas. Kalau kemudian penyelesaian administratifnya adalah peta kawasan hidrologis gambutnya yang dirubah-rubah secara administratif, itu nggak menyelesaikan dan tidak merubah substansi gambut yang berada di lapangan. Yang kedua, tiba-tiba saja termasuk KLHK mengeluarkan kajian lingkungan hidup rapid. Jadi kayaknya yang rapid bukan hanya COVID saja sekarang, proses KLHS cepat. Begitu kami baca dokumennya dan kami dapatkan, hampir tidak mirip sama sekali dengan substansi dan kriteria indikator sebagai kajian lingkungan hidup strategis. Lebih seperti, mohon maaf kami sampaikan sebagai justifikasi regulasi, isinya lebih pada analisa kebijakan. Kajian lingkungan hidup strategis yang kami tahu baik dari mandat Undang-Undang PPLH ataupun turunannya di PP 46, itu menjelaskan dari jasa ekosistem, analisa kerusakan lingkungan, daya dukung daya tampung, dampak terhadap kebencanaan, iklim, dan seterusnya. Dan 6 poin muatan KLHS. Itu jadi poin penting. Kalau ditanya bagaimana kemudian pertanyaannya tadi menjaga pangan kita, saya kira ada poin menarik yang disampaikan Pak Hudori tadi, guru kita. Karena salah satu kritik di awal yang kami sampaikan ialah soal subjek dan skema. Mohon maaf saja dalam catatan sejarah kita, skema pendekatan dengan korporasi skala luas itu hampir tidak pernah sukses. Dari zaman PLG, kalau sukses harusnya kita tidak buka ini. Mohon maaf, food estate sebelum itu digeser pada Kalimantan Tengah, PSN yang di-drop dari sebelumnya itu, PSN-nya masih sempat berada di Kaltara dan di-drop. Jadi skema lahan besar banyak tidak suksesnya. PLG punya catatan, MIFE punya catatan, mohon maaf, cetak sawah yang terakhir misalnya Kementan, MOU-nya Kementan dengan TNI, punya catatan besar dari BPK. Oke. Kita berikan kesempatan kepada Pak Arief. Pak Arief, bagaimana pemerintah melihat potensi kerusakan lingkungan yang banyak disuarakan oleh beberapa pihak, salah satunya Walhi? Terima kasih masukan dari Mas Hudori sama Mas Wahyu, saya rasa bagus ya. Kalau kita bicara pertanian ya, apalagi pertanian yang berkelanjutan, tentu sejak awal kita tidak ingin pada akhirnya nanti kemudian satu, pertanian ini kan basisnya kan yang mau dikembangkan adalah tanah. Tanahnya kemudian menjadi miskin hara, kemudian produktivitasnya menjadi menurun, sehingga kemudian apa yang diupayakan itu sia-sia. Saya rasa sejak awal itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Maka kemudian kajian teknis, apakah yang terkait dengan kesesuaian lahan, input teknologi yang digunakan itu dipertimbangkan dengan sangat matang. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, arahan dari Pak Presiden itu sudah jelas bahwa ini adalah kooperasi dari petani. Jadi jelas ya, kooperasi dari petani. Jadi siapa yang akan mengusahakan lahan tersebut ya adalah para petani. Bahwa kemudian nanti ada yang melakukan proses hilirisasi, ada yang menjadi off-taker, tentu ada proses kerjasama mungkin nanti pada level hilir. Tetapi kalau dalam pikiran kita sejak awal, karena adalah inisiatif dari pemerintah, nanti sampai proses hilirisasinya pun seyogianya akan dimiliki oleh petani. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita bicara gambut, ya kita punya juga pengalaman gambut, pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Selatan misalnya, yang sampai dengan saat ini cukup baik, dan itu dilakukan oleh para petani. Kalau kita lihat dari di Kalimantan, di daerah Banjarmasin, daerah Banjar Baru, begitu. Tapi kita juga mengakui kita punya pengalaman juga yang tidak baik dalam pengelolaan lahan gambut, apalagi dalam konteks pengaturan siklus hidroorologis. Jadi aspek teknikal
mengenai lahan, mengenai lingkungan itu tentu menjadi pertimbangan karena once itu kemudian kita gagal, kita menghadapi juga soal terkait dengan kemandirian pangan kita ke depan. Jadi ini dikelola dengan sangat hati-hati, dinilai betul pertimbangan ekonomi, ekologi maupun aspek sosial dari masyarakatnya. Begitu. Maka kemudian kita melibatkan sejak awal para ahli dari berbagai perguruan tinggi untuk mendalami ini secara bersama-sama. Nah, Presiden juga menyebutkan agar kecanggihan teknologi juga dioptimalkan dalam program ini agar hasilnya juga maksimal. Apakah ini bisa menjadi solusi? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.